perkenalkan, saya Faren Alvina dengan NIM 24650095. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang data spasial dan data non-spasial atau yang bisa disebut data atribut berdasarkan artikel dari website teknologi COID. Baik, sebelum masuk ke topik utama, kita perlu ketahui dulu apa itu sistem informasi digital. Sistem informasi digital itu adalah teknologi yang mengintegrasikan berbagai jenis data untuk menganalisis, menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. Dalam prosesnya, sistem informasi digital atau SID ini mengelola dua jenis data utama, yaitu data spasial dan non-spasial. Nah, pada artikel kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kedua jenis data tersebut, perbedaan serta peranannya sebagai kegiatan sistem informasi digital. Nah, apa itu data spasial? Data spasial itu adalah data yang memiliki referensi geografis, yaitu informasi yang menunjukkan lokasi dan bentuk suatu objek di permukaan bumi. Data ini menggambarkan berbagai elemen fisik dan buatan manusia seperti jalan, bangunan, sungai, dan kawasan hutan. Data spasial ini disajikan dalam dua bentuk, yaitu data vektor dan data raster. Nah, data vektor ini ada tiga jenis juga. Pertama itu ada titik, garis, dan polygon. Nah, untuk data vektor yang titik ini atau poin, biasanya ini digunakan untuk mempresentasikan lokasi spesifik, seperti letak gedung, listrik, tiang listrik, dan sumur. Untuk garis atau line ini digunakan untuk menggambarkan elemen linear seperti jalan, sungai, atau jaringan pipa. Nah, untuk polygon ini digunakan untuk mewakili area seperti batas administrasi kawasan hutan atau danau. Yang kedua, data raster. Data raster ini terbentuk graph atau pixel, yang dimana di setiap pixelnya mewakili informasi tertentu seperti citra satelit atau peta elevasi. Data ini sering digunakan dalam analisis lingkungan dan pemetaan topografi. Beberapa sumber data spasial itu seperti citra satelit, penginderaan jauh, survei lapangan, dan peta topografi, dan lain-lain. Nah, keakuratan dalam spasial sangat penting dalam SIG karena data ini menjadi dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Nah, selanjutnya itu non-spasial. Apa itu non-spasial? Data non-spasial itu atau sering disebutnya data atribut. Ini data yang melengkapi data spasial dengan memberikan informasi tambahan mengenai objek yang direpresentasikan. Data ini tidak memiliki referensi geografis langsung, tetapi berfungsi untuk menjelaskan karakter suatu objek. Contohnya, data non-spasial itu meliputi nama jalan, jumlah penduduk dalam suatu wilayah, luas bangunan, dan jenis tanah. Nah, data non-spasial itu biasanya tersimpan dalam bentuk tabel atau database yang terhubung dengan data spasial melalui kunci unik seperti ID objek. Nah, contoh hubungan antara data spasial dan non-spasial itu misalnya di sebuah peta digital menunjukkan lokasi sekolah. Nah, lokasi sekolah itu adalah data spasialnya yang gambarnya. Sedangkan data non-spasial itu adalah berupa nama sekolah, jumlah siswa, dan fasilitas yang tersedia. Itu adalah informasi, karena data non-spasial itu adalah informasi, bukan berupa gambar. Nah, gabungan data spasial dan non-spasial ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam, seperti perencanaan pembangunan sekolah baru berdasarkan distribusi populasi siswa. Perbedaan utama antara data spasial dan non-spasial. Untuk aspeknya, aspek referensi geografis. Itu untuk data spasial memiliki koordinasi atau lokasi di bumi. Sedangkan data non-spasial itu tidak memiliki referensi lokasi karena dia informasi. Sedangkan aspek format penyimpanan. Spasial itu vektor dan raster. Sedangkan
data non-spasial tidak memiliki referensi lokasi. Aspek untuk format penyimpanan itu untuk data spasial, vektor atau raster, dan untuk data non-spasial itu tabel dan basis data. Untuk aspeknya itu, untuk fungsi data spasial mewakili bentuk dan lokasi objek, sedangkan data non-spasial memberikan informasi tambahan. Untuk contohnya, data spasial itu peta jalan dan citra satelit. Non-spasial, nama jalan dan jenis tanah. Pentingnya integrasi data spasial dan non-spasial dalam sistem informasi digital. Keunggulannya sistem informasi digital ini terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan data spasial dan non-spasial, sehingga memberikan informasi yang lebih kaya dan berguna. Ini adalah beberapa contoh penerapan integrasi dalam spasial dan non-spasial. Yang pertama itu ada perancangan tata ruang. Dalam perancangan tata ruang ini, data spasial seperti peta penggunaan lahan digabungkan dengan data non-spasial seperti kepadatan penduduk atau status kepemilikan tanah untuk menentukan area yang cocok untuk pembangunan perumahan atau kawasan industri. Lalu yang kedua, mitigasi bencana. Sistem informasi digital ini digunakan juga untuk memetakan area rawan bencana. Ini adalah data spasial, dan mengintegrasikannya dengan data non-spasial seperti jumlah penduduk atau lokasi fasilitas penting untuk rancangan evakuasi yang efektif. Yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya alam. Data spasial seperti lokasi hutan dan badan air digabungkan dengan data non-spasial seperti tingkat degradasi lahan atau data keanekaragaman hayati untuk mendukung konservasi dan pengelolaan lingkungan. Yang keempat ada transportasi dan logistik. Data jaringan jalan atau data spasial dapat digabungkan dengan data non-spasial seperti volume lalu lintas atau fasilitas logistik untuk optimasi rute transportasi. Lalu tantangan dalam pengelolaan data spasial dan non-spasial. Meskipun sistem informasi geografi ini menawarkan banyak manfaat, pengelolaan data spasial dan non-spasial juga memiliki tantangan, yang antara lainnya yang pertama itu keakuratan data. Data spasial dan non-spasial harus akurat dan diperbarui secara berkala agar hasil analisis sistem informasi geografisnya dapat diandalkan. Yang kedua, kompleksitas data. Integrasi kedua jenis data ini memerlukan kemampuan teknis tinggi, terutama dalam mengelola data yang berformat berbeda seperti raster dan tabel. Yang ketiga ada keterbatasan infrastruktur. Pengelolaan sistem informasi geografi ini membutuhkan perangkat keras dan lunak yang canggih serta sumber daya manusia yang terlatih. Yang keempat, standarisasi data. Beragamnya format data yang digunakan oleh berbagai lembaga sering menjadi kendala dalam pertukaran dan integrasi data. Kesimpulan dari kedua sistem ini, dalam kegiatan sistem informasi digital, data spasial dan non-spasial merupakan komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Data spasial memberikan informasi mengenai lokasi dan bentuk suatu objek, sedangkan data non-spasial memberikan detail tambahan yang memperkaya analisis. Dengan mengintegrasikan kedua jenis data ini, sistem informasi geografi mampu memberikan solusi yang efektif untuk berbagai tantangan yang berbasis lokasi. Pemahaman dan pengelolaan data spasial dan non-spasial yang baik akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, baik dalam skala lokasi maupun global. Oleh karena itu, pengembangan teknologi sistem informasi geografi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini menjadi sangat penting untuk masa depan yang baik. Baik, untuk sumber artikel ini dari website Teknologi.co.id.